Selamat bertemu kembali dalam diskusi kita mengenai pemrograman komputer pada bagian diagram alir kedua. Ya. Pada saat yang lalu kita sudah diskusikan ya, apa itu diagram alir, kemudian lambang-lambangnya, kemudian kita sudah berdiskusi mengenai sebuah diagram alir yang sederhana. Ya, dalam hal ini diagram alir untuk kasir ya, saya katakan teller itu kasir. Kasir apakah itu di toko atau di hypermart dan sebagainya ya. Mari kita lanjutkan ya. Diagram alir ini ya, tadi kalau kita lihat di sini ada diagram alir seperti ini ya. Itu sudah kita pelajari ya. Jadi masukkan kemudian sekarang kita menambahkan di sini decision ya. Tadinya langsung ke ukuran. Mengapa seperti ini? Ya, kita lihat dulu ya. Kalau kita ingin melihat mengolah ya, itu yang kita tinjau adalah banyaknya data ya. Yang pertama adalah kita belum ketahui berapa jumlah datanya ya. Contohnya untuk teller ya, kalau Anda berbelanja di toko-toko kan masing-masing pembeli kan berbeda ya. Sehingga kita belum tahu berapa banyak yang akan dihitung masukkan di dalam mesin kasir itu ya. Jadi di sini belum diketahui. Pertama adalah bagaimana ya kalau programnya kita belum diketahui banyaknya, ya kemudian itu barangnya sudah diketahui jumlahnya, ya. Kemudian kita melakukan looping, pengulangan dengan variabel penghitung M. Nanti kita lihat. Nah, mari kita lihat di sini. Ini yang disebut dummy, ya. Ini istilah ya. Dummy itu sebenarnya artinya bodoh ya, dumb. Ya, bodoh atau dummy load ya. Dummy load itu adalah seperti suatu variabel yang bebas kita isikan. Ya, oke, kita start. Ini adalah diagram alir yang kita sudah ketahui, tetapi kita berikan di sini untuk memperagakan suatu lambang decision ya, pengambilan keputusan. Ya. Start, mulai, kemudian kita masuk ke nama barang, banyak barang, harga. Sampai di sini, kalau kita ketikkan di sini ya kita ketikkan dummy, misalnya ketik X gitu ya, itu ya pasti harus ada cara mendeklarasikan di dalam program Anda. Apabila Anda ketik X, misalnya ya, namanya kita lihat sini, oh nama pasta gigi, oh bukan X, oke, tidak X, langsung dihitung. Kemudian print, langsung balik ke atas. Kita masukkan barang lagi. Di bagian dummy ini akan ditanyakan apakah dia mau mengetikkan X. Oh tidak, terus hitung. Ya. Jadi ini bebas berapa barang yang kita inginkan. Begitu habis, operator harus menekankan di sini X. Ya, contoh aja ya, terserah X selesai atau apa ya. Ya, kemudian di sini kita masukkan itu, kemudian ini mengatakan, oh iya sudah mengetikkan suatu variabel dummy, langsung selesai. Jadi program ini kasir sudah selesai menghitung. Nah, mari kita lihat ya, jumlah barang sudah diketahui. Ya, jadi ini diagram alirnya sekali lagi ya, sama seperti yang kita bikin sebelumnya, tetapi di sini dihadang oleh suatu pengambilan keputusan. Ya, apakah selesai? Ya, mungkin nama di sini adalah untuk programnya. Ya, tapi apakah sudah selesai? Terus begitu dia enter, oh ya selesai, berarti langsung ke stop. Ya, itu idenya ya. Nah, kita lihat untuk yang ini ya ada dua macam. Ya, kalau barang saya ketahui ada dua macam. Barang itu pertama adalah mengenai total. Kita harus mengerti tentang konsep total ini. Dipakai untuk mencari jumlah suatu komponen data numerik. Ya, misalnya total gaji, total pendapatan dan sebagainya. Bentuk rumusnya adalah T sama dengan T plus DN. Ya, sebenarnya bukan rumus ya, ini yang ekspresi namanya ya. Kalau secara aljabar normal kita mengatakan, kalau lihat dia seperti ini DN berarti 0. Bukan ya. Ya perlu kita lihat di sini T di yang depannya ada nilai yang baru. T yang baru. T itu jelas singkatan dari total. Jadi kalau total yang pertama itu adalah 1, jadi ini total yang sebelumnya 1,
maka total yang baru adalah 1 ditambah DN. Ya, DN itu data numerik yang akan dijumlah. Nah, tadi misalnya ini 10, ya sudah, T yang baru berapa? T plus 10. Nah, contoh ya. Baik, kita mengambil suatu contoh, hitunglah nilai ujian rata-rata 50 siswa. Ya, ini mungkin agak membingungkan karena kita belum memulai bagaimana perintah-perintah dalam basic, tetapi ini diagram alirnya dulu. Ya. Kita lihat di sini I ini ya, ini suatu lambang bahwa yang ini IJKL yang boleh itu dipakai di sini tuh ya. Sementara I dulu ya. Ini I itu 1 sampai 50 sudah diketahui jumlah datanya 50 ya. Tetapi saya lupa memasukkan di sini ya. Begitu start ya, TN total nilainya itu harus 0 dulu. Ya, ini harus saya letakkan di antara ini ya. Nah, ini adalah suatu contoh, ya, suatu contoh bagaimana kita melakukan suatu penyempurnaan diagram alir. Ya. Memang sengaja saya seperti ini, setelah ini Anda akan lihat diagram alir yang benar. Ya. Begitu masuk di sini, TN ini harus diberikan nilai 0. Ya, karena nanti TN di sini tuh, ya, nanti harus pertama itu karena belum ada itu harus 0. Mengapa? Baik, kita lihat. Start, TN sama dengan 0. Ya, jadi masuk kemarin itu TN sudah 0. Ya, kemudian kita nilainya, lihat ya, TN itu dalam hal ini total nilai kalau nggak salah sebentar. Oh ya, total nilai ya. Pertama start kita belum memasukkan data, berarti total nilainya masih 0. Oke, masuk nilai yang pertama 60 misalnya ya. Nilai pertama 60. Kemudian kita masukkan di sini. Berapakah nilai pertama itu ya? Sama dengan TN ini ya, total nilai ditambah TN ini masih 0 dari atas. Ini adalah TN yang baru, ini adalah TN yang lama. Ditambah nilai. Ya, misalnya 0 ditambah 60. Ya. Kemudian kita lagi naik ke atas. Jadi tidak langsung ke bawah ini ya, jadi tidak langsung kemari, tapi naik ke atas. Berulang-ulang kita memasukkan nilai mahasiswa. Ya. Pada waktu dia setelah TN ini kita berikan nilai 60, misalnya kita naik ke atas. Berapa TN-nya? Masih 0? Tidak. Ya, pada decision ini nilai TN-nya sudah 60. TN yang ini 60. Ya. Waktu kita berikan nilai untuk siswa yang kedua, ya, kita berikan nilai untuk siswa yang kedua, TN-nya menjadi yang baru, total nilai adalah total nilai yang 60 yang saya isikan pertama tadi, ditambah nilai yang kita ketikkan ini. Misalnya 70. Jadi total nilainya sudah menjadi 130. Pada waktu dia naik ke sini, TN-nya itu sudah 130. Ya, kita masukkan nilai lagi 50. Ya, kemudian masuk dalam proses berapakah total nilai setelah kita masukkan 50 ini? Adalah 130 ditambah 130 ditambah 50 dan seterusnya. Begitu sampai ke siswa yang ke-50, dia tidak akan kembali. Karena sudah ditentukan I sama dengan 1 sampai 50. Kemudian turunlah dia diproses di sini, rata-ratanya adalah TN tadi ya. Nilai siswa tadi, nilai siswa dijumlahkan dibagi 50 siswa. Nilai rata-ratanya keluar. Ya. Ini adalah awal diagram alir yang memakai suatu memakai suatu loop ya, loop yang sudah diketahui jumlahnya. Ya. Jadi pada diagram alir yang lalu tanpa suatu bentuk pengambilan keputusan apakah sudah sampai 50 atau tidak. Ya. Jadi ini adalah yang loop yang pertama tadi yang kita pakai yang dummy. Nah, mari kita lanjutkan untuk yang counter, menghitung counting ya, berapa kali kita menghitung. Konsep counter dipakai untuk menghitung banyaknya suatu komponen data tertentu. Bentuknya adalah C sama C plus 1. Counter sama counter plus 1. Ya, sama dengan tadi total nilai tadi. Ya, jadi ini counter yang lama, hitungan yang lama, ini hitungan yang baru. Jadi setiap melalui suatu proses looping, C ini bertambah 1.
Jadi hitungannya menjadi 1, 2, 3, dan sebagainya. Contohnya, hitunglah berapa banyaknya siswa yang lulus dan yang tidak lulus jika kategori lulus adalah 60. Nah, ini sekali lagi saya lupa menyisipkan. Total nilai, terus CL ini adalah counter atau jumlah yang lulus. CTL itu adalah counter atau jumlah yang tidak lulus. Ya, kalau lulus, dia akan masuk ke kotak tertentu. Baik, kita lihat ya. Ini sudah pasti ada 50, ada 50 siswa. Kalau kita masukkan nilainya. Seperti rumus yang tadi, total nilainya berapa? Ya, seperti pada waktu kita memasukkan untuk yang dummy tadi ya. Nah, pada waktu kita masukkan nilai ini ya, misalkan kita masukkan 60. Nilai di sini sudah menjadi 60. Padahal awalnya dia nilainya masih 0. Nah, kita ketikkan misalkan 60. Ya. Total nilai sama dengan TN plus nilai. TN-nya berapa? 0. Ya, kita lihat di atas 0. Ya, sehingga nilai pertama berapa? Ya, jangan bingung ya. Kalau nilainya 60, maka dia langsung ke kemari. Ya, kalau di atas 60, ya, pakai kemari. Maka jumlah yang lulus adalah 0 ditambah 1. Ya. Jadi siswa yang pertama 1 lulus. Kemudian kemari dia. Mari itu menyatakan apa? Melaporkan. Ya, CTL-nya masih 0, tapi CL-nya sudah 1. Dan nilai satunya adalah nilainya di sini kita masukkan tadi adalah 60. Jadi ketiga nilai ini sudah berubah pada waktu dia kembali. Pada hitungan pertama, total nilainya masih 60 karena kita masukkan. Ya. Kemudian counter yang lulus 1. Counter yang tidak lulus masih 0. Jadi itu data yang diolah setelah dia berputar. Setelah dia melakukan looping. Nilai yang kedua, 70. Total nilai berapa? 70 ditambah 60 ditambah ini total nilai pertama ini masih 60 ya tadi ya. Setelah kita masukkan total nilai 60 ditambah nilai yang kita ketikkan 70. Jadi total nilai yang kedua ini sudah 130. Ditanya ini, apakah nilai yang diketikkan tadi di atas 60? Ya, berarti CL-nya bertambah lagi 1. Tadi CL-nya sudah ada 1, ya, ditambah 1 menjadi 2. Ya, sehingga CTL-nya masih tetap 0 karena tidak ada. Ya. Putaran kedua, ya, total nilainya sudah menjadi 60 plus 70. Counter lulusnya jadi 1, counter tidak lulusnya masih 0. Demikian seterusnya sampai 50. Ya. Sama dengan yang tadi cuma ditambah. Ya, tambah program ini. Kemudian kita hitung rata-ratanya. Setelah rata-rata terhitung, maka kita tahu nilai rata-rata kita print. Yang di print apa? Rata-rata nilainya. Yang tidak lulus berapa dan yang lulus berapa. Selesai. Ya, jadi salah satu program untuk contoh counter. Ya, kita bisa terapkan itu juga di mungkin program kasir juga bisa. Ya. Tergantung apa program yang kita inginkan. Nah, ini adalah contoh. Ya. Tadi saya sudah membuat 2 kesalahan, contoh kesalahan ya. Nah, ini adalah yang saya perbaiki sekarang. Ya. Jadi yang pertama tadi belum saya masukkan di sini. Ya. Sekarang saya masukkan. Seperti ini. Jaraknya sama ya panahnya. Ya. Mudah-mudahan saya tidak salah ya. Jaraknya sama ya supaya rapi. Sama programnya seperti tadi. TN sebelum dia masuk di sini TN masih 0, CL masih 0, CTL masih 0. Tapi setelah diprogram, ini semua berubah. Ya, setelah dia kembali loop ini dia sudah berubah. Ya, saya kira penjelasannya sudah jelas ya. Nah, selanjutnya, nah ini mungkin kita bisa ketemukan di yang saya katakan untuk kelengkapan kasir ya. Tadi umumnya trik dagang itu adalah seperti itu. Anda mendapatkan diskon. Ya, cara diskonnya gimana? Nah, begitu Anda membuat programnya, ini sebenarnya sama semua ya. Tadi kita sudah pelajari mengenai
mengenai dummy dan total. Ya. Ini masih program kasir, tetapi di sini programnya ada mengatakan kalau Anda membeli barang tertentu, ya banyaknya 5, maka per barangnya harganya adalah 3.000. Ya. Tadi kalau ini 5, maka harga barang tadi yang dicatat Anda coba ulangi diagram alir yang pertama ya. Yang dicatat adalah nama barang, harga barang, dan jumlah barang. Nah, harga barang ini kalau dia kurang dari 5, maka dia menjadi 3.000 per barangnya. Sehingga nanti ke sini begitu masuk harga total itu adalah 5 banyaknya kali harga 3.000. Ya. Di bagian decision ini ya, ditanya apakah dia kurang dari 5, kalau iya lewat 3.000. Apa lebih dari 5? Apakah kurang dari 5? Tidak. Naik ke atas. Kurang dari 5 tidak, karena dia membelinya 7 misalnya. Oh enggak, berarti dia langsung terus no ya. Oh iya, di bawah 5, maka dia nilainya 3.000. Tapi kalau di atas 5 masih belum 9, ya, maka jadi misalkan 7, ya, maka nilainya adalah per barangnya adalah 2.750. Ya. Kemudian kalau misalnya dia membeli 10, ya sudah, harga nilainya apakah dia lebih kecil dari 9? Tidak, karena dia mengambil 10 atau 11, maka harganya adalah ini. Kemudian diproses. Ya, kita lihat di sini ya, banyaknya kali harga. Harganya bervariasi 3. Karena kalau kita melihat atau ada diskon-diskon, bagaimana caranya memasukkan kasir itu ya. Padahal kita tahu bahwa yang bernama toko-toko seperti itu ya, toko retail itu banyak kan diskon, misalkan seluruh Indonesia itu sama. Bagaimana programnya ini mengubahnya? Jadi harus serentak semuanya. Ya. Jadi kita harus membuat program seperti ini. Ya. Padahal kita lihat kalau diskon-diskon itu bervariasi ya, bermacam-macam. Nah, ini adalah dasar pembuatan programnya. Nah, ini setelah dihitung, ya, kita naik ke atas, ya, nama barang. Ternyata yang diketikkan adalah dummy. Ya, X. Ya, atau bukan X, terserah Anda pilih apa. Selesai, berarti selesai. Tidak ada. Gitu ya. Kalau kita menanyakan lagi sih nama barang apa. Nah, ternyata nama barangnya tidak ada diskonnya. Anda harus membuat diagram alir yang lain. Ya, tetapi di sini adalah diagram alir untuk suatu jenis barang tertentu. Ya, harus ada decision. Apakah Anda ini membeli sikat gigi A gitu ya? Ya, oh berarti melalui proses ini. Ya. Oh bukan, ini yang dipakai ini adalah pasta gigi. Langsung harus kembali ke proses sesuai dengan harga yang ditentukan yang tidak diskon. Nah, itu contoh diagram alir kita sampai di sini.